Saking pentingnya besi, besi itu bahkan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Besi yang diturunkan, besi yang berasal dari Allah ini menginspirasi saya di dalam membuat lukisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji mari terus kita haturkan kepada Allah, zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan berbagai alam ini, zat yang menciptakan perasaan kita bahkan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari sholawat terus kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang menyampaikan risalah-risalah Allah, beliaulah yang menyampaikan kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah, hingga kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah itu sampai kepada kita dan dapat kita amalkan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, senang sekali ketemu dengan ibu-ibu saya sendiri, karena di kampung sendiri kan ibu-ibu sendiri. Tadi di rumah siapa yang memanfaatkan besi? Wonten? Wesi. Wonten? Siapa yang tadi di rumah memanfaatkan besi? Sing dolanan besi, napa sing ngangge besi, napa sing memakai besi sebagai alat, napa sing napa nggih gegawean alate wesi, ngoten mboten? Ada? Coba diingat-ingat lagi. Tadi, nyetrika. Sinten sing nyetrika? Anten to ngangge wesi, nyetrika pakai besi. Ternyata ada. Siapa lagi yang pakai besi? Pisau, ternyata pakai besi. Wow, padahal nggih mboten nonton nggih napa wesi. Ternyata nggih nyetrika, nggih pisau. Lagi siapa lagi? Nggih masak. Napa malih? Wajan, ternyata menawa. Napa malih kira-kira wesi? Panci, napa malih? Sing ngantos masuk dekat dengan kita napa? Sendok. Karena besi ini saking dekatnya dengan kita, sehingga kita lupa bahwa besi itu sangat bermanfaat kepada kita. Besi itu sangat-sangat bermanfaat bagi manusia. Besi itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Nah, berarti besi ini barang yang penting atau barang yang tidak penting? Barang yang sangat penting. Barang yang berguna atau tidak berguna? Berguna. Pripun mahal harganya? Mahal apa murah, Bu? Mahal nggih. Lah cendok regine pinten, Bu? Alhamdulillah. Saking pentingnya besi, kira-kira besi itu disebutkan di dalam Al-Quran apa tidak? Disebutkan. Di apa? Di mana kalau disebutkan? Kira-kira. Napa, Bu? Saking pentingnya besi, besi itu bahkan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Besi itu menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya apa? Besi, wesi. Surat wesi. Meh maca apa? Surat wesi. Kita kok nganu nggih, nek koyone aneh meh maca apa? Surat wesi. Nek maca apa? Ngaji napa? Ngaji surat Al-Hadid. Nah, niku artinya nggih ngaji surat wesi. Yang di situ dikatakan bahwa besi itu sangat bermanfaat. Dan lebih unik dari itu, lebih unik dari bahwa besi itu bermanfaat, kita akan melihat bagaimana Allah memilihkan kata untuk besi. Sekarang kita tanya dulu. Kira-kira besi itu berasal dari mana? Besi. Niku asale sakderenge wonten menungso, sebelum ada kehidupan ini, apakah besi itu berasal
misalnya dilahirkan oleh bumi, kados ini pohon itu dilahirkan dari dalam bumi, gitu, wonten wiji tukul. Lah nek besi niku kira-kira dari dalam bumi, dilahirkan bumi atau tidak? Lah kalau tidak dari mana? Saking pundi kira-kira besi niku? Biji pasir lagi, biji pasir sebelum jadi biji pasir itu dari mana? Dari dalam bumi, mboten saking rongsokan. Nah, wonten nggih rongsokan. Nah, apakah besi itu tiba-tiba bumi ini langsung mengandung besi, terus besinya dinaikkan, dimunculkan ke permukaan gitu atau bagaimana? Sekarang kita coba nggih. Sinten sing beto Al-Qur'an? Sinten sing pinter maca Al-Qur'an? Kabeh wong jenenge ibu-ibu Al-Mutahhar mesti pinter ngaji terus. Monggo sing pinter maos Al-Qur'an diwaske nggih nyuwun tolong nggih, minta tolong dibacakan, yang lain nyimak. Bu sinten sing mulang TPA? Wah, kayak sibuk nggih. Nggih, nyuwun tolong nggih Bu, dibacakan napa wau suratipun, surat besi Al-Hadid yang menyatakan besi itu ada di ayat yang ke-25. Monggo Bu sinten? Buci membacakan surat Al-Hadid ayat ke-25. Kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Nggih, matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Yang menyatakan hadid di sebelah mana? Besi niki. Hadida. Wa anzalnal hadida. Wa anzalna niku napa? Kami turunkan. Sebelum ini kira-kira ada enggak kata-kata wa anzalna di atas sebelum wa anzalnal hadida? Wonten. Ini. Ketawis mboten, Bu? Susah nggih. Nggih pun. Dibayangke mon nggih. Niki yang di depan ini juga ada wa anzalna ma'ahumul kitaba. Berarti yang diturunkan apa? Dibacakan artinya biar semuanya dengar. Karena ini nek sampai iki ini mesti pinter bahasa Indonesia. Moga Bu, nyuwun sewu diwaske artinya tanggal nomor 25. Ayat 25. Yang keras nggih. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nggih, matur nuwun sangat. Nah, di depan yang diturunkan adalah kitab kepada rasul-rasul. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berasal dari Allah. Al-Qur'an itu bukan karangannya manusia. Al-Qur'an bukan karangannya Nabi Muhammad. Al-Qur'an adalah dari Allah, diturunkan, yang disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril.
Di sini yang diturunkan ada kitab dan neraca. Neraca itu keadilan. Nun sewu dihidupkan malih nggih, Bu. Nun sewu nggih. Nanti bagian mematikan dan menghidupkan. Jadi bagian lighting. Nanti terakhir kita lihat video. Nun sewu kula ngantos jam pinten nggih? Wah ampun ngoten, nek kula niku kan nek sak sekecanipun kula niku guru, dosen. Jadi senengipun ngomong. Ngomong niku nek mboten di stop wis ora mandeg-mandeg. Ngomong terus nek pun sak karepe panjenengan ngoten ngantos subuh. Nggih. Nggih. Nggih saderenge niku insyaallah kula pun rampung. Ini kalau kita bicarakan semua panjang, tetapi saya ingin membahas ini 2 hal ini. Pertama, kalau bisa nanti 3 hal, kitab, neraca, dan besi. Yang pertama adalah kitab. Al-Quran itu bukan buatan manusia. Al-Quran itu dari Allah. Buktinya apa? Buktinya jelas, yaitu adanya surat tantangan. Bagi orang yang ragu bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah, itu ditantang untuk membuat surat yang semisal. Tantangannya banyak, salah satunya di dalam Al-Baqarah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu terhadap apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran sama anjalna, maka buatlah satu surat yang semisal. Jika kamu wad'u syuhada'akum, panggillah para penolongmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Itu tidak ada yang bisa. Dan ayat selanjutnya menegaskan bahwa tidak ada yang bisa. Saya sudah sering membahas masalah ini. Konsentrasi malam ini tidak pada kitab itu, tetapi pada besi. Yang kepo pengen mengerti pembahasan saya tentang kitab Al-Quran yang diturunkan, silahkan melihat video saya yang berikut ini. Nah, gitu ya. Niki insyaallah kalau upload di YouTube nanti ada linknya di atas, silahkan mengeklik video di atas bagi yang pengen lebih detail tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan, bagaimana manusia itu tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Nah, sekarang kita ke besi itu sendiri. Nah, anehnya niki teng mriki Al-Quran itu wa anzalna, dan kami turunkan. Ketika membicarakan masalah besi itu juga wa anzalna hadida. Besi ini menurut para peneliti ternyata tidak bisa dihasilkan oleh bumi. Bumi tidak bisa menghasilkan besi. Besi itu ternyata hanya bisa terjadi, hanya bisa dihasilkan oleh bintang besar yang meledak. Bintang teng angkasa itu kan ada bintang, wonten planet, ada juga satelit. Kalau bedanya planet dengan bintang apa? Planet itu tidak bercahaya, maksudnya tidak mengeluarkan api. Yang mengeluarkan api itu bintang, jadi bisa menerangi planet-planet. Kalau planet tidak mengeluarkan api, seperti bumi. Nek bumi mengeluarkan api, dhewe saged gosong, jenenge dadi menungso panggang, gitu ta. Lah yang bisa memantulkan cahaya itu satelit seperti bulan. Nah, besi ini berasal dari bintang. Dan bintangnya harus besar. Matahari kurang besar. Padahal matahari ini nggih pun gede. Matahari kurang besar. Nah, harus bintang yang sangat besar yang meledak, yang disebut dengan supernova. Supernova konten bintang saking panase, saking gedine, saking panase, saking ora kuate, akhirnya dia meledak dan menghempaskan material-materialnya, salah satunya besi, itu sampai ke bumi.
ke luar angkasa, ke berbagai penjuru. Salah satunya sampai ke bumi. Niki nggih, peristiwa ini terjadi jauh sebelum ada manusia. Kalau terjadinya setelah ada manusia, maka nggih banyak manusia yang ketiban wesi, plaplok itu kan ketiban wesi gitu kan. Yaitu Masya Allah, Allah itu begitu maha pencipta, begitu maha perkasa. Kalau di sini kan innallaha qawiyyun aziz. Karena di sini besi dikatakan sebagai selain bermanfaat juga mengandung banyak kekuatan. Kita mesti bersyukur, kita harus selalu bersyukur, alhamdulillah, membaca alhamdulillah bahwa Allah menciptakan besi untuk manusia. Le ngirim nggih pas, mboten sakniki le ngirim. Dajal nek dhewe, ya Allah kirimkan besi sekarang, wah malah bahaya, mangke sing teko mriki wonten cendhok, garpu, peso, wajan ngoten malah bahaya. Dan alhamdulillah besi itu selain kuat bisa dipakai bermacam-macam benda, bermacam-macam hal, bermacam-macam alat sehingga bisa dimanfaatkan dengan sangat banyak, dengan sangat efektif. Cobi mboten nonton besi. Nek masak wajane diganti napa? Plastik Tupperware nonton ya malah kobong gitu. Tanah liat pecah. Mobil numpak tanah liat ya malah repot ya. Alhamdulillah Allah itu begitu sayang dengan manusia. Semua kebutuhan manusia itu dipenuhi oleh Allah. Maka kita wajib bersyukur. Nah, ibu-ibu Masjid Al-Mutahhar tercinta, ada kitab Al-Quran, ada besi, ada juga tadi mizan. Mizan itu apa? Timbangan. Timbangan apa? Timbangan untuk keadilan. Nah, apa itu timbangan keadilan? Yaitu aturan-aturan itu sendiri. Aturan-aturan yang datang dari Allah. Aturan-aturan yang datang dari Allah itu aturan-aturan yang memiliki keadilan. Karena aturan-aturan itu tidak dibuat berdasarkan hawa nafsu. Kalau aturan-aturan itu dibuat oleh manusia sendiri, maka aturan-aturan itu akan disesuaikan dengan kehendak yang membuat. Kalau Allah yang mengatur, wis mboten peduli, mboten memihak kepada pembuat yang satu dan menekan kepada orang lain. Alhamdulillah, aturan-aturan Islam berasal dari Allah, diturunkan oleh Allah. Aturan-aturan Islam tidak dibuat oleh manusia. Aturan-aturan Islam bukan hasil diskusi. Moyo diskusi carane ibadah piye? Carane salat piye? Apa ngangkat tangan, tangane padha apa sebaro apa ngene? Ah gitu kan. Itu semua dari Allah. Aturannya dari Allah lewat Nabi Muhammad. Nek sing damel aturan manusia itu mangke saged wudune ora nganggo banyu tapi ngangge uyuh sapi. Dan itu masih banyak lagi nanti. Masih banyak lagi jenis-jenis aturan yang diterapkan dengan cara apa? Voting. Iki apike ana ibadah ra nek isuk-isuk. Nek jam 4 punjul sithik ada ibadah enggak? Voting. Hasilnya apa kira-kira? Ya ora sah wae, mending penak-penak turu, gitu kan? Kalau hasilnya voting, hasilnya dari manusia, itu aturan itu nanti tidak akan adil. Aturan dari Allah, dia akan mengatur manusia secara adil. Dan insya Allah semoga kita semua dapat mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, ibu-ibu, tadi Mas Sadat meminta saya hanya 30 menit. Mohon maaf ini sudah lebih. Kita yang telah mendapatkan Al-Quran berusaha agar Al-Quran ini menjadi inspirasi hidup kita. Tidak sekedar dijalankan, tapi menjadi inspirasi, menjadi acuan. Sing dadi guru nggih bagaimana mengajar sesuai dengan Al-Quran. Yang jadi pedagang juga bagaimana berjualan sesuai dengan Al-Quran. Yang jadi pegawai juga bagaimana menjalankan tugasnya sebagai pegawai
terinspirasi dari Al-Quran. Yang menjadi ibu rumah tangga juga terinspirasi dari Al-Quran. Nah, karena aktivitas saya itu adalah seorang seniman, pelukis, maka saya juga berusaha untuk terinspirasi dari Al-Quran. Nah, ini besi yang diturunkan, besi yang berasal dari Allah ini menginspirasi saya di dalam membuat lukisan. Nah, ini untuk bonus hiburan melihat video tentang lukisan yang terinspirasi dari surat Al-Hadid ayat ke-25. Bismillah. Hi, hello. I am Denny Junaidi from Yogyakarta, Indonesia. Now I will create watercolor painting. I will combine between watercolor effect, so it is an abstract form, and realistic form. So I will combine between abstract and realistic form. The theme of my painting is iron. Why? Because this thing is very special. We know that iron is very useful for human life. But do you know where does it come from? Iron comes from outside this earth. Because the earth cannot produce iron. Iron is produced by an exploded giant star called supernova. So iron comes from outside the earth. I will use this paper, aquarelle paper, 300 gram, and the surface is rough.
title is Drop Iron. My painting theme is about iron, and I use watercolor effect, like wet on wet and dripping effect of watercolor. Thank you for watching. See you in the next painting. Terima kasih. Mohon maaf jika kelamaan, jika ada kesalahan. Mohon maaf. Atau ada pertanyaan nggak biasanya? Ada tanya jawab betul? Terakhir. Nggak ada nggih? Nggak. Oh ada, tetapi tidak benar. Berarti harusnya yang tanya adalah yang menyampaikan. Nanti kados napa ujian niku ya. Yang bertanya adalah gurunya. Nggih, matur nuwun sangat. Sekali lagi mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan memiliki manfaat dan semoga mengantarkan ibu-ibu ke pemahaman yang dapat mengantarkan kita semua ke surganya Allah yang sangat indah. Terima kasih, semoga ibu-ibu semua dimudahkan dalam mencari ilmu, dimudahkan dalam mencari rezeki, terus dijaga kesehatan kita semua. Semoga Allah selalu menjaga kita agar kita sehat dan semoga kita dipermudah untuk menemukan jannahnya, menemukan surganya, mendapatkan surganya kelak setelah akhir hayat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.